Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak. Saya Luciana Alawiyah, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Sukabumi. Di video ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.3, kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif. Visi guru penggerak ialah sebuah visi yang bisa membawa perubahan pada siswa maupun lingkungan sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menerapkan nilai dan peran guru penggerak juga mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kami juga memahami nilai dan peran guru penggerak, dan kami dapat membuat visi dari guru penggerak sampai akhirnya kami memiliki impian murid di masa depan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai ini diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri seorang guru penggerak. Kelima nilai ini saling mendukung satu dengan lainnya dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak. Dengan memiliki nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut, peran dari seorang guru penggerak tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Profil pelajar Pancasila merupakan salah satu tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dalam profil pelajar Pancasila ini memiliki beberapa dimensi kunci, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Untuk dapat mewujudkan merdeka belajar dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila, diperlukan suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, kemudian mencari cara agar hal-hal baik tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Implementasi inquiry apresiatif ini terdiri atas 5 tahapan yang dirangkum dalam sebuah akronim BAGJA. Ada 5 tahapan model inquiry apresiatif yang bisa diakronimkan dengan BAGJA. BAGJA dalam bahasa Sunda bermakna bahagia. Harapannya ke depan anak-anak memperoleh kebahagiaan karena dapat meraih mimpi-mimpinya. Tahapan BAGJA yaitu B. Buat pertanyaan. Pada tahap ini melihat dan mendefinisikan suatu masalah dengan mencari solusi yang telah ada. Yang A. Ambil pelajaran, melihat dan mengidentifikasi suatu proses yang sudah dan sedang berjalan dengan baik, memperkuat yang bekerja, fokus pada hal-hal positif yang menjadikannya hidup dan yang terbaik. G. Untuk gali mimpi. Pada tahap ini melihat gambaran ke masa depan. Dari proses tersebut dipilih mimpi atau gambaran yang mungkin bekerja dengan baik di masa yang akan datang, karena keberhasilan masa lalu digunakan sebagai titik beranjak dalam menggambarkan suatu kondisi ideal yang dikehendaki untuk terjadi di masa depan. J. Jabarkan rencana, berarti merencanakan dan memprioritaskan proses-proses yang mungkin bekerja dengan baik untuk masa depan yang dirancang secara mengesankan. Dan A. Atur eksekusi, implementasi dari rancangan yang diajukan, implementasikan ke dalam tindakan nyata yang merujuk pada kompetensi dan pengalaman yang pernah dilakukan. Tahapan BAGJA pada inquiry apresiatif ini mengedepankan bahwa tiap anak mempunyai kekuatan dan nilai-nilai positif. Seorang guru hendaknya menumbuhkan kesadaran, kemandirian, dan memberikan kebebasan bereksplorasi tanpa adanya paksaan dan tekanan. Sehingga untuk mewujudkan merdeka belajar dan melahirkan pelajar Pancasila bisa melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan BAGJA. Visi guru penggerak. Saya memiliki visi mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar.
Kalimat prakarsa perubahan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, berpihak pada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dari prakarsa perubahan yang telah dibuat, masuk ke tahapan bagja yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk dapat menciptakan suasana belajar di kelas yang aman dan menyenangkan? Bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan pembelajaran berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu berdiskusi dengan rekan guru sejawat, mencari berbagai referensi dan informasi tentang belajar yang menyenangkan, menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariasi dan yang berpusat pada murid, menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang berbasis TPEX dan IT. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja guru di sekolah yang telah berhasil mengembangkan pembelajaran di kelas yang membuat murid merasa aman dan senang? Aktivitas apa saja yang menurut murid merasa aman dan menyenangkan ketika belajar di dalam kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang pernah berhasil menerapkan suatu metode dalam belajar sehingga murid merasa senang. Melakukan observasi melalui wawancara dan survei terhadap pengalaman dan pendapat guru, kepala sekolah, murid atau orang tua. Mencari tahu bagaimana cara menciptakan kelas dengan suasana aman dan menyenangkan dalam belajar. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika siswa senang mengikuti pembelajaran yang saya lakukan? Bagaimana perasaan saya ketika melihat siswa yang saya ajar merasa bahagia atas pengajaran yang saya lakukan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Menjadikan kelas adalah milik bersama, bukan milik guru atau beberapa anak. Membuat rancangan sikap dan suasana diri, mencoba mengatur dan mengkondisikan lingkungan kelas, mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan tersebut secara kontinu, menghidupkan suasana kelas yang menyenangkan, menjalin komunikasi multi arah. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang harus saya lakukan untuk membuat siswa senang saat mengikuti pembelajaran? Bagaimana cara mengukur agar saya mengetahui bahwa siswa senang saat mengikuti pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Membuat capaian yang realistis dan terukur. Membuat instrumen yang bisa mengindikasikan tingkat kesenangan seseorang. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Kapan kegiatan belajar ini menyenangkan ini akan dimulai? Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita selama melakukan rencana ini? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya mengajak guru dan kepala sekolah untuk turut berkolaborasi dalam kegiatan ini. Membuat rencana pelaksanaan yang akan dilakukan pada bulan Oktober setelah kegiatan PTS dilaksanakan, membuat dokumentasi pembelajaran dengan membuat video pembelajaran atau foto-foto kegiatan pembelajaran, dan melakukan refleksi diri. Nah, dengan prakarsa perubahan tersebut, melalui peran seorang guru penggerak, semoga dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Visi yang telah saya buat, mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar, kemudian melalui prakarsa perubahan dengan tahapan bagja, maka saya melakukan revisi untuk visi dan rumusan visi baru, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila melalui perwujudan Merdeka Belajar. Itulah koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak.